Halo para penjelajah kegelapan dan pecinta misteri, selamat datang kembali di cerita Bayangan Malam. Malam ini, kami akan membawa kalian menyusuri sebuah kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Sebuah cerita dari pengalaman langsung tentang keberanian, rasa penasaran, dan sebuah pertemuan tak terduga di tempat yang dikenal paling angker di kota. Bersiaplah, karena dalam episode kali ini, kita akan mengungkap teror di balik gerbang TPU angker. Kami melihatnya. Mari kita selami bersama bayangan malam ini. Senja mulai merayap di bulan puasa, meninggalkan jejak oranye di langit ketika Hafid, seorang pemuda yang selalu punya ide mendadak, mengusulkan sebuah perjalanan malam. Targetnya bukan hanya bakso lezat di desa Sundul, melainkan juga pengalaman tak terlupakan di TPU Seklatak yang terkenal akan cerita-cerita seramnya. 6 sahabat, Adimas, Budi, Fiton, Bendol, Haki, dan tentu saja Hafid, menyambut ajakan itu. Mereka sepakat untuk bertemu di depan rumah Budi sekitar pukul 9 malam, saat suasana sudah cukup gelap untuk menambah kesan petualangan mereka. Udara malam yang sejuk menusuk kulit saat mereka berkumpul, obrolan ringan mengalir, membicarakan rencana malam itu. Adimas, yang rupanya sudah punya ide, nakal, di benaknya, tiba-tiba melontarkan usulan yang membuat suasana hening sejenak. Hey guys, gimana kalau nanti kita lewat jalan pintas, kita lewat TPU Seklatak, tanyanya, senyum tipis terukir di wajahnya. Bendol, yang dikenal sedikit penakut, langsung merespons dengan keraguan, kamu ada-ada saja, itu TPU kan angker banget. Namun, Adimas tak menyerah. Halah, katanya kalian gak percaya gituan, kok bilang kalau TPU itu angker, balasnya menyela, nada menantang terdengar jelas. Haki, dengan sorot mata jahil, mendukung Adimas. Aku setuju sama Adimas, kalian yang penakut gak usutan, gimana? Ucapnya sambil mengedipkan mata kirinya. Adimas sedikit bingung dengan kedipan Haki, bertanya-tanya ada maksud apa di baliknya. Akhirnya, setelah perdebatan singkat yang diwarnai candaan, Bendol menyerah dengan ketus, oke, kita setuju, iya kan? Budi dan yang lainnya hanya mengangguk, menyetujui tantangan ini. Mereka pun bersiap, menghidupkan motor. Fiton dan Bendol melaju di depan dengan satu motor, diikuti Haki dan Hafid di belakangnya. Adimas dan Budi menjadi yang terakhir, membawa ketegangan dan antisipasi malam itu. Perjalanan menuju desa Sundul terasa lebih panjang dari biasanya, diwarnai oleh aura ketegangan yang tipis. Lampu motor membelah kegelapan malam, menerangi jalanan yang mulai terasa asing. Saat rombongan Adimas mendekati daerah Seklatak, tempat TPU angker itu berada, suasana semakin mencekam. Budi, yang sejak awal menunjukkan kegelisahan, akhirnya tak tahan lagi. Aduh, aku takut nih, bisiknya kepada Adimas, suaranya sedikit bergetar. Adimas berusaha menenangkannya, sudah nggak apa-apa kan ada aku di sini, lagian kita kan ramai-ramai, jawabnya, mencoba menunjukkan keberanian meski sedikit rasa was-was mulai merayap. Tepat ketika mereka melintasi gerbang utama TPU Seklatak, keheningan malam tiba-tiba pecah oleh suara yang membuat bulu kuduk berdiri, tawa cekikikan yang melengking, seolah berasal dari dalam area pemakaman itu sendiri. Sontak, Budi langsung tancap gas, mengabaikan kondisi jalan yang rusak parah. Motornya melesat, menyalip Haki dan Hafid di depannya. Adimas, yang terkejut namun juga penasaran, menengok ke belakang. Ia melihat Haki dan Hafid, bukannya ketakutan, malah terlihat menahan tawa sambil tersenyum-senyum, dan sekali lagi, Haki memberikan kedipan mata misterius ke arah Adimas. Kebingungan Adimas semakin bertambah. Di saat yang sama, Fiton yang berada di paling depan juga ikut panik dan tancap gas, mempercepat laju motornya menjauhi area TPU. Mereka melaju kencang, tidak berhenti sampai akhirnya tiba di sebuah warung bakso yang ramai dan terang benderang. Lega bercampur ketakutan terpancar jelas di wajah mereka. Sambil mengatur napas, obrolan tentang kejadian di TPU Seklatak langsung menyeruak. Tahu nggak, tadi aku dengar ada yang cekikikan, ucap Fiton, suaranya masih sedikit gemetar. Budi mengangguk setuju, aku juga, itu pasti setan. Sementara Fiton dan Budi sibuk dengan ketakutan mereka, Adimas memperhatikan Haki dan Hafid. Mereka tampak menahan tawa, saling pandang, dan lagi-lagi, keduanya mengedipkan mata kepadanya. Adimas, yang mulai curiga, mencoba meredakan suasana,
Guys, gak mungkin itu hantu. Masa hantu ketawa doang? Kata-kata Adimas belum selesai, ketika tiba-tiba Haki meledak dalam tawa, terbahak-bahak tanpa bisa menahan diri. Kenapa kamu? Tanya Fiton, bingung melihat reaksi Haki. Ya kalian masa suaraku ketawa gak hafal sih? Kalian ketakutan ya? Haha, jawab Haki, akhirnya mengakui perbuatannya. Wajah Budi langsung berubah kesal. Ternyata kamu. Gak lucu ah, udah, masuk saja yuk, ucapnya ketus. Lalu mereka semua masuk ke warung bakso, meninggalkan Haki yang masih tertawa kecil di belakang. Di dalam warung bakso yang hangat, aroma kuah kaldu dan bawang goreng langsung menyambut mereka, sedikit meredakan ketegangan yang masih tersisa. Fiton dan Budi masih sibuk dengan obrolan horor mereka, bersumpah bahwa suara cekikikan itu adalah wujud nyata dari makhluk astral. Aku yakin itu kuntilanak, Bat. Suaranya persis kayak di film-film, bisik Fiton, wajahnya masih pucat. Budi mengangguk-angguk setuju, iya, Fit. Pasti arwah penasaran yang gak tenang di TPU itu. Namun, Adimas, dengan instingnya yang tajam, mulai menangkap keganjilan. Ia memperhatikan Haki dan Hafid yang duduk di seberang mereka. Keduanya tampak gelisah, bibir mereka bergetar menahan tawa, dan mata mereka terus-menerus saling mengedip ke arah Adimas. Kedipan mata Haki di awal tadi, saat Adimas mengusulkan lewat TPU, kini mulai menemukan jawabannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Guys, gak mungkin itu hantu. Adimas mencoba memotong obrolan horor mereka, masa hantu ketawa doang. Gak ada gregetnya banget. Kata-kata Adimas belum selesai terlontar sepenuhnya saat tiba-tiba Haki tak mampu lagi menahan diri. Sebuah ledakan tawa keluar dari mulutnya, tawa yang lepas dan penuh kemenangan. Ia terbahak-bahak hingga memegangi perutnya, membuat semua mata di meja itu tertuju padanya. Kenapa kamu, Ki? Tanya Fiton, bingung melihat reaksi Haki yang kontras dengan ketakutan mereka. Haki mengatur napasnya, mencoba meredakan tawanya yang menggelegak. Dengan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan, ia akhirnya mengaku, ya kalian masa suaraku ketawa gak hafal sih? Kalian ketakutan ya? Hahaha. Pengakuan Haki langsung mengubah suasana. Wajah Fiton dan Budi yang tadinya tegang kini berubah masam. Budi mendengus kesal. Ternyata kamu. Gak lucu ah, Ki. Udah, masuk saja yuk. Nada bicaranya ketus, jelas menunjukkan kekesalan karena telah dikerjai. Mereka pun beranjak masuk ke dalam warung bakso, meninggalkan Haki yang masih cekikikan kecil, puas dengan keberhasilan pranknya. Bagi Adimas, momen itu adalah sebuah pencerahan. Meskipun, penampakan, itu hanyalah lelucon dari teman-temannya, pengalaman itu menguatkan sebuah pemahaman baru dalam dirinya. Ia menyadari bahwa terlepas dari mitos dan cerita seram, terkadang ketakutan itu sendiri bisa menjadi hantu yang paling nyata. Ia merasa telah bertemu dengan makhluk yang dimitoskan sering muncul di TPU Seklatak, bukan dalam wujud supranatural, melainkan dalam bentuk pengalaman personal yang mengukir kesan mendalam. Baginya, kejadian itu menjadi fakta, bukan sekadar mitos belaka, karena ia merasakan langsung bagaimana sugesti dan rasa takut dapat memanipulasi persepsi. Malam itu, di warung bakso, Adimas belajar bahwa kadang-kadang, hantu yang paling menyeramkan adalah yang diciptakan oleh imajinasi kita sendiri, diperkuat oleh ulah iseng sahabat. Beberapa waktu berselang sejak kejadian prank di TPU Seklatak, memori akan tawa Haki dan ketegangan semalam suntuk itu masih sesekali terlintas. Namun, rasa penasaran dan semangat petualangan Adimas serta teman-temannya tak pernah padam. Kali ini, sebuah rencana baru muncul, jalan-jalan ke desa sebelah. Namun, seperti yang sudah-sudah, rute, jalan pintas, melalui TPU Seklatak kembali menjadi pilihan yang menggiurkan. Bukan hanya karena mempersingkat perjalanan, tetapi juga sebagai kesempatan kedua untuk menguji nyali mereka, kali ini tanpa adanya campur tangan dari Haki dan Hafid, setidaknya itulah yang mereka harapkan. Formasi perjalanan pun sedikit berubah. Adimas dan Budi berboncengan di paling depan, bertindak sebagai pionir keberanian. Di belakang mereka, Arif dan Yoga mengambil posisi, diikuti oleh Haki dan Hafid di paling belakang. Suasana malam itu terasa berbeda, lebih sunyi, dan bintang-bintang berkelip samar di langit. Saat mereka hampir tiba di perbatasan TPU, di mana pepohonan rindang mulai terlihat seperti siluet raksasa, Arif tiba-tiba memberikan isyarat untuk berhenti.
Guys, benar nih kita mau lewat sini? Tanya Arif, suaranya sedikit ragu, memecah keheningan malam. Adimas yang memegang kemudi motor, melirik ke belakang. Iya, kenapa memang? Kamu takut? Jawab Adimas, nada usilnya sedikit muncul. Arif cepat-cepat menyangkal, enggak. Namun, Budi yang duduk di belakang Adimas, menyahut dengan tawa kecil, halah, kelihatan kali, raut wajahmu. Adimas mengangguk setuju, kemudian mencoba meyakinkan Arif dengan filosofi yang ia dapatkan dari pengalaman sebelumnya. Haha, iya tuh, lagian kenapa sih pakai takut segala? Percaya deh kalau kamu nggak takut hantu, karena hantu nggak bakal ganggu kamu kok, ucap Adimas, mencoba menanamkan keberanian pada temannya. Arif masih tampak ragu, menatap ke arah gelapnya TPU. Benaran nih, tanyanya lagi, mencari kepastian. Sebelum Adimas sempat menjawab lebih lanjut, Haki, yang kali ini tampak lebih serius dari biasanya, menyahut, iya, sudah nggak apa-apa ayo berangkat. Dorongan dari Haki, yang sebelumnya menjadi dalang prank, kali ini terasa lebih tulus dan meyakinkan. Mereka pun melanjutkan perjalanan, memasuki area yang diselimuti cerita dan misteri. Motor-motor kembali menderu, membelah kegelapan yang semakin pekat di depan TPU Seklatak. Hembusan angin malam membawa aroma tanah basah dan daun kering, menambah kesan mistis pada suasana. Adimas dan Budi memimpin, mata mereka menjelajahi setiap sudut yang diterangi cahaya motor. Tiba-tiba, sebuah teriakan kaget meluncur dari mulut Budi, enjer teh. Adimas, yang fokus pada jalan di depannya, langsung menoleh, ada apa, Bat? Tanyanya sigap. Budi menunjuk ke arah samping, ke dalam area makam. Tuh ada kucing, lewat seenaknya saja, ucapnya, nadanya terdengar panik bercampur jengkel. Adimas dan Haki, yang kini sejajar di samping mereka, segera mencari-cari objek yang ditunjuk Budi. Masa sih, mana, nggak ada kok, ucap Adimas, menyipitkan mata. Haki pun ikut berkomentar, iya nih nggak ada, kamu salah lihat kali. Keduanya saling pandang, bingung dengan penglihatan Budi. Namun, Budi bersikeras, nah tuh kucingnya, serunya lagi, menunjuk ke sebuah nisan batu tua di antara semak-semak. Adimas, dengan rasa penasaran yang memuncak, mengarahkan pandangannya dengan lebih teliti ke arah yang ditunjuk Budi. Siluet kecil yang bergerak lincah itu, dengan telinga panjang dan gerakan melompatnya, membuat Adimas langsung mengerti. Itu bukan kucing GBLK, itu kelinci, sahutnya. Sedikit kesal dengan kekeliruan Budi namun lebih terkejut dengan keberadaan hewan itu di tengah makam angker. Budi terdiam sejenak, kemudian matanya membulat. Masa sih? Oh iya, itu kelinci. Kita kabur yuk, itu kan kelinci yang disebut warga itu. Suaranya kembali dipenuhi ketakutan. Mitos tentang kelinci gaib di TPU Seklatak memang sudah sering mereka dengar. Namun, tak disangka, reaksi Haki justru berbeda. Ya kabur, kita tangkap saja, ucapnya dengan semangat. Adimas pun ikut bersemangat, benar tuh. Arif yang tadinya takut, kini terpengaruh dengan ajakan teman-temannya. Aku ikutan tangkap saja sahutnya. Akhirnya, Yoga dan Hafid pun setuju, ya sudah deh kita tangkap. Tanpa membuang waktu, mereka semua berhamburan dari motor, mengejar kelinci itu dengan langkah cepat. Kelinci itu melompat-lompat di antara nisan-nisan, seolah mempermainkan mereka. Adimas, yang paling depan, merasa yakin akan bisa menangkapnya. Loh mana kelinci tadi? Kayaknya di sini, ucap Adimas dalam hati, ketika kelinci itu tiba-tiba menghilang di balik sebuah batu nisan besar. Namun, tak lama kemudian, sebuah suara dari Hafid terdengar, nah tuh kelincinya. Dan kemudian disusul Haki, itu juga. Kejutan belum berakhir, kelinci yang tadinya hanya satu, kini muncul 4 ekor, melompat-lompat di berbagai arah. Mereka terus mengejar, mencoba menangkap salah satu kelinci itu, namun tak satu pun yang berhasil mereka raih. Kejadian aneh ini terus berulang. Setiap kali satu kelinci menghilang, jumlahnya akan bertambah. Dari 4 menjadi 8, lalu belasan, hingga akhirnya, mereka dikelilingi oleh ratusan kelinci yang muncul entah dari mana, melompat-lompat tanpa suara di antara makam-makam. Kepanikan mulai melanda, nafas mereka tersengal-sengal, keringat membanjiri dahi. Mereka saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Guys, kayaknya ini bukan kelinci biasa deh, ucap Adimas, suaranya tercekat. Hafid mengangguk cepat,
Iya nih, masa kelinci kembang biaknya cepat banget? Tak ada lagi keraguan, ini bukan lagi prank dari teman, bukan lagi sugesti ketakutan. Ini adalah realita gaib yang benar-benar mereka alami. Kalau gitu, kita kabur, teriak Yoga, memecah keheningan yang mencekam. Tanpa pikir panjang, mereka semua berbalik dan lari sekencang-kencangnya meninggalkan area TPU Seklatak, tidak peduli dengan motor yang mereka tinggalkan. Jantung mereka berdebar kencang, adrenalin membanjiri tubuh. Kali ini, mereka tahu pasti, hantu kelinci itu benar-benar ada, bukan sekadar mitos atau cerita pengantar tidur. Malam itu, di tengah kesunyian TPU, mereka menyaksikan sendiri bahwa dunia tak selalu bisa dijelaskan secara logis. Perjalanan mereka ke TPU Seklatak, yang dimulai dengan uji nyali iseng, berakhir dengan pengalaman nyata yang mengubah pandangan mereka tentang batas antara yang terlihat dan yang tak kasat mata. Itulah tadi kisah nyata dari teror di balik gerbang TPU Angker, kami melihatnya. Sebuah pengalaman yang membuktikan bahwa kadang, hal-hal tak terduga bisa muncul bahkan di tempat yang paling kita duga sekalipun. Apakah kalian pernah mengalami hal serupa, atau punya cerita misteri yang tak kalah menyeramkan? Jangan ragu untuk bagikan di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian, dan pastinya subscribe channel Cerita Bayangan Malam agar tidak ketinggalan episode-episode menyeramkan lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di bayangan malam berikutnya.